Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah SISDM, dan juga tim asisten dosen. Eh, Pada kesempatan ini, saya Rizky Prawiranegoro dengan NPM 22060303956 akan menjelaskan mengenai tutorial cara menginstal modul ekstra HRIS di Odoo secara SOL gitu. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini, modul yang akan saya coba jelaskan itu adalah yang pertama adalah Open HRMS Core, modul Open HRMS Core, terus dilanjutkan dengan Employee Orientation and Training, dan diakhiri dengan Open HRMS Employee Appraisal. Baik, untuk yang pertama penambahan modul Open HRMS Core pada UDO SOL lokal gitu. Nah, jadi Open HRMS Core itu apa? Itu adalah bagian inti dari platform Open HRMS atau HRMS ini ya HR Human Resource Management System yang dirancang untuk mengelola berbagai fungsi sumber daya manusia di manajemennya gitu ya dalam suatu organisasi. Nah, Open HRMS ini adalah sistem manajemen sumber daya manusia berbasis Odoo yang menyediakan solusi komprehensif untuk mengelola berbagai aspek HR seperti penggajian, kehadiran, cuti, rekrutmen, dan kinerja karyawan. Fitur-fitur utama dari Open HRMS ini itu yang pertama adalah manajemen karyawan, ya tadi ya manajemen kehadiran, jadi kemungkinan pencatatan dan pemantauan kehadiran karyawan itu baik dengan input manual atau integrasi dengan mesin absensi otomatis itu bisa dilakukan di Open HRMS Core ini, lalu juga manajemen cuti, penggajian, manajemen kontrak, kinerja, beserta ada juga dashboard dari HRM-nya gitu. Yang dimana di sini tuh mencakup dashboard yang memudahkan pengambilan keputusan dengan menampilkan data HR dalam format visual seperti grafik dan laporan. Nah, untuk cara instalasinya, yang pertama download terlebih dahulu modul OpenHRMS Core melalui tautan ini ya appsodok.com apps modul 16 yang OHRMS Core gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalau udah muncul tampilan seperti ini, tinggal di-download saja. Dan nanti akan terdownload sebuah zip file. Nah, zip file yang terunduh tersebut bisa diunduh, bisa diekstrak, dan diekstraknya harus ke folder add-ons yang ada pada folder instalasi ODSOL gitu. Nah, kayak gini, ini milik saya di lokal saya, jadi path-nya seperti ini gitu. Ada di Udo, direktorinya dan di add-ons-nya gitu. Lalu setelah diekstrak, dikaitkan tuh direktori lokal add-ons pada mesin host dengan direktori di dalam kontainer Udo-nya agar setiap modul tambahan pada add-ons itu akan tersedia untuk diakses dari lingkungan Udo. Lakukan dengan menambahkan variabel baru pada file odo.conf dengan variabel berikut. Nah, variabel ini nih, add-ons path sama dengan /mnt/extra add-ons. Jadi ini saya buka pakai IDE VS Code. Ya saya tambahkan add-ons-nya, add-ons path ini gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah bisa dikaitkan tuh si add-ons-nya antara mesin host sama directory di dalam kontainer Udo-nya. Lalu setelah itu, tambahkan kode import pandas pada file rms dashboard.py yang terletak di folder models dan file broadfactor.py yang ada pada folder RMS dashboard reports gitu. Nah, ini contohnya di sini saya tambahkan nih import pandas SPD, terus di sini juga saya tambahkan juga import pandas gitu. Dan ini kalau udah masuk gini udah aman. Lalu coba jalankan terlebih dahulu Docker Udo pada perangkat lokal yang digunakan. Ini bisa menggunakan Docker Compose upstrip-d lewat terminal gitu, ataupun melalui aplikasi Docker Desktop. Nah, kalau udah dijalankan, bisa dicek kontainer Udo dengan perintah Docker PS. Nah, kalau udah muncul kayak ini bisa dilihat tuh ada kontainernya. Nah, di sini kontainer yang Udo itu yang ini kan, yang Udo 16.0 berarti namanya itu adalah Odo strip ini npm saya strip web min 1 gitu, strip 1 gitu. Lalu dilakukan instalasi modul pandas pada kontainer Docker dengan perintah seperti ini. Docker exec strip it, terus nama kontainer Odo-nya /bin/bash, lalu ya nanti akan muncul seperti ini gitu. Dan kalau udah seperti ini kita masuk ke dalam kontainer. Lalu
kalau sudah masuk ke dalam kontainer bisa dijalankan perintah pip install pandas. Nanti akan muncul seperti ini yang dimana ini mendownload si pandasnya, dan kalau udah sukses nanti akan muncul ya successfully installed NumPy pandas dan seterusnya gitu. Dan kalau memang udah bisa buat perintah exit, lalu exit kayak gini ya. Lalu lakukan restart container dengan perintah docker restart nama kontainer Odoo-nya gitu. Oke, nah ini restart untuk apa ya? Untuk biar si progress tentang tadi yang kita udah install tuh bakal terupdate di aplikasi Odoo-nya. Kalau udah seperti itu, langsung akses localhost Odoo SOL-nya. Itu melalui localhost 8070 ya, 8070. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya ini harus dalam keadaan Docker-nya aktif ya, sekali lagi. Karena kalau enggak ya nggak akan bisa gitu. Terus karena kita ini mengaktifkan modul-modul lain, itu kita harus masuk dulu ke mode developer gitu. Yang dimana untuk aktifin mode developer, kita harus masuk ke settings. Jadi ya kita klik titik 3 di sini, nanti itu ada settings. Lalu scroll aja ke bawah, ada nih bagian ini, activate the developer mode. Itu diklik aja, lalu nanti bakal ada muncul icon seperti ini di navbar-nya gitu. Itu tandanya developer mode-nya udah aktif gitu. Lalu bisa diklik icon 9 kotak pada kiri atas, lalu klik bagian apps gitu. Kalau udah kayak gitu, bisa diklik update app list yang ini nih. Nah, kalau udah diklik, nanti bakal muncul modal kayak gini pop up gitu. Tinggal diklik update. Nah, kalau udah diklik update ini, harusnya tadi kita kan udah ngeinstall HRMS Core-nya tuh. Itu harusnya udah muncul di kontainer Odoo kita gitu. Dan kalau kita search di sini di bagian ini ya, ini kan ada bagian search nih. Di search saja itu HRMS Core, bakal muncul aplikasi Open HRMS Core. Lalu tinggal diklik activate. Dan kalau udah diactivate, bakal langsung pindah tab-nya itu ke halaman seperti ini. Ini adalah dashboard dari Open HRMS Core-nya gitu. Berarti kalau udah muncul kayak gini dan halaman ini bisa diakses, tandanya proses instalasi Open HRMS Core itu udah selesai dan udah bisa digunakan gitu. Itu untuk Open HRMS Core. Lalu dilanjutkan dengan Employee Orientation and Training. Jadi modul Employee Orientation and Training itu ada untuk mengelola proses onboarding dan pelatihan karyawan. Jadi fitur utamanya itu ya tadi onboarding, nyediain proses orientasi terstruktur dengan checklist tugas dan mentor pendampingnya. Lalu juga ada pelatihan, terus juga ada pelacakan kemajuan, di mana untuk pelacakan kemajuan ini ya memantau progres orientasi dan pelatihan melalui dashboard-nya. Lalu juga kostumasi ini dapat disesuaikan untuk berbagai peran dalam perusahaan. Jadi modul ini intinya itu memastikan karyawan siap menjalankan tugas mereka dengan baik melalui orientasi dan pelatihan yang terorganisir gitu. Untuk cara instalasi modul Employee Orientation and Training itu kita bisa kayak tadi ya buka suatu link untuk mendownload si modulnya, yang dimana ini ya sama kayak tadi awalnya, terus ada Employee Orientation di belakangnya. Terus klik download aja, nanti juga terdownload zip file dari modulnya ini. Lalu diekstrak lagi ke folder yang sama seperti sebelumnya, yaitu di folder add-ons di folder instalasi Odoo SOL-nya. Lalu kalau udah, tambahkan nama modul yang ditambahkan, yaitu kan employee orientation ya, pada bagian depends di file manifest.py yang terletak di folder OHRMS Core nih. Jadi dibuka di add-ons, terus ada OHRMS Core, itu ada manifest.py nih, manifest.py. Ditambahkan aja tuh employee orientation biar aplikasi ini tuh terbaca ada pada kontainer Odoo-nya nantinya gitu. Lalu habis itu akses localhost Odoo-nya seperti tadi di localhost 8070 dan klik icon 9 untuk buka menu apps-nya dan klik lagi update apps list biar terupdate app yang baru kita masukin, yaitu employee orientation. Lalu ya diupdate. Lalu ya kalau udah diupdate kan harusnya udah ada ya. Kita coba cek dengan search orientation. Nah, kalau ternyata muncul ada nih employee orientation and training, tinggal diactivate aja, diklik tombol activate-nya. Lalu nanti kalau bisa mengakses halaman seperti ini di mana ada di modulnya employees dan cari aja ada navbarnya orientation, bakal muncul ada kayak gini. Ini tandanya
proses instalasi employee orientation and training itu udah berhasil dilakukan gitu. Lalu kita lanjut ke Open HRMS Employee Appraisal. Jadi untuk Open HRMS Employee Appraisal ini tuh dirancang untuk mengelola proses penilaian kinerja karyawan secara terstruktur gitu. Jadi fitur utamanya itu meliputi penilaian kinerja, jadi memungkinkan evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terus proses appraisal yang terjadwal, lalu juga ada formulir penilaian, feedback multi arah, dan juga laporan kinerja gitu. Jadi intinya modul ini tuh membantu perusahaan memastikan bahwa penilaian kerja itu dilakukan secara adil dan konsisten. Untuk cara instalasinya, Open HRMS Employee Appraisal ini sama seperti sebelumnya juga, yang sebelumnya itu akses link ini, yang dimana kita akses OHA appraisal-nya, lalu klik download, dan nanti akan terdownload zip file dari hasil download-nya itu, dan tinggal diekstrak aja ke folder add-ons di direktori kita nyimpen udunya itu, kontainer udunya. Lalu seperti tadi juga tambahkan OH appraisal di manifest.py yang ada di folder OHRMS Core. Kayak gini nih, jadi ada OH appraisalnya juga kan ditambahin. Lalu akses localhost-nya, kalau udah diakses, buka eh, apa menu apps, lalu update app list-nya lagi, diklik update pada pop-up-nya itu nanti. Lalu kalau udah kan berarti udah terupdate kontainer kita dan kita harus atau aplikasi Udo yang kita buka di localhost, kita tinggal cari aja tuh appraisal gitu. Nah, yang dibuka itu adalah yang Open HRMS Employee Appraisal. Ini adalah apps yang muncul setelah kita menginstal dan mengaktifasi Open HRMS Employee Appraisal tadi gitu. Tinggal diaktifkan aja. Lalu, nah, ini nggak langsung kita bisa buka, tapi kita harus buka dulu menu settings. Yang dimana ini buka menu settings sama ya, kita buka yang titik 9 di sini, terus cari settings. Lalu kita buka yang manage user. Jadi buka yang user and companies, terus ada users gitu, manage user. Terus bisa di ini ya. Nah, users kayak gini. Terus pilih user yang sedang kita pakai ya, atau yang sedang kita gunakan, sedang login di halaman lokal kita ini gitu. Ini mana ini tuh yang dipakai adalah Michel admin ya. Terus setelah diklik itu di scroll aja nanti ada bagian other, terus appraisal. Nah ini ubah jadi statusnya itu manager gitu. Nah kalau udah kayak gitu bisa di restart si aplikasinya, dibuka lagi localhostnya dan dibuka bagian apps-nya, nanti bakal ada pilihan appraisal, dan kalau memang halaman seperti ini udah bisa diakses, itu berarti tandanya Open HRMS Employee Appraisal itu telah berhasil di-install gitu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai cara menginstal modul Extra HRS Udo, yang dimana tadi setelah dijelaskan tentang modul Open HRMS Core, yang dimana ini adalah modul utamanya, terus ditambahkan Employee Orientation and Training, dan juga Open HRMS Employee Appraisal gitu. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.